Halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Sisilia Gaisalisami, NIM C24190029 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Dalam video kali ini, praktikum biologi populasi ikan yang ketiga dengan materi praktikum laboratorium. Jadi, selamat menyaksikan video ini. Oke, sebelum masuk ke tahap alat dan bahan, saya akan menyebutkan prosedur operasional baku. Yang pertama, mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. Yang kedua, jam kerja dimulai dari jam 8:30 pagi hingga jam 4:30 sore dan harus menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Setelah melakukan praktikum, wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat serta membuang limbah. Dan yang terakhir, wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan laboratorium. Next, ke alat dan bahan, oke? Oke, untuk alat dan bahan ada micropipette yang berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume bahan. Yang pertama ada micropipette yang berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Lalu ada timbangan digital yang berfungsi untuk mengukur bobot sampel dan bahan kimia. Lalu ada hot bed stirrer yang berfungsi untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Lalu ada UV fluorescence table sebagai visualisasi DNA maupun RNA pada gel agarosa. Lalu ada electrofores yang berfungsi untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat vibrasinya dalam sebuah medan listrik. Lalu ada alat PCR sebagai amplifikasi gen. Lalu ada mini inkubator yang berfungsi sebagai mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Lalu ada tip micropipette untuk mengambil dan mengeluarkan sampel ke tempat lain. Lalu ada box microtip sebagai tempat tip micropipette. Lalu ada microcentrifuge untuk mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda. Lalu ada gelas piala, ada spatula, ada micropastol yang berfungsi untuk menghaluskan atau menghancurkan sampel. Lalu ada GD column yang ada akar dan bawah. Akar ini berfungsi untuk larutan natan dan yang bawah ini tuh untuk larutan supernatan. Lalu ada box ice, ada cetakan gel dan dry ice. Terus untuk bahannya ada TAE, penyangga karena memiliki kandungan trace acetate PDTA. Lalu loading die sebagai menambahkan densitas. Ada DNA leader untuk electrophoresis produk PCR. Kemudian ada DDH2O untuk mengencerkan primer. Lalu ada primer sendiri untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Dan ada plate sebagai tempat sampel saat proses sequencing. Next, ada DNA atau RNA shield untuk metabarcoding dan menguatkan sampel. Lalu ada tag PCR sebagai untuk PCR sendiri. Lalu ada fluorescence untuk mengubah sinar UV. Lalu ada GBT buffer untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel. Ada ProK, ada untuk merusak protein, untuk mengikat lipid, dan yang terakhir ada ethanol absolute sebagai sterilisasi. Oke, untuk praktikum ketiga biologi populasi ikan sudah selesai. Sampai jumpa pada praktikum keempat.
atau kelas selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.